Kita lanjut ke alur ceritanya. Malam gelap pun tiba, lalu konvoi klan Gu mendirikan tenda. Mereka sekarang berada jauh di dalam pulau roh misterius, dan ada semakin banyak jejak binatang iblis di hutan primitif ini. Karenanya, pertahanan camp mereka juga ditingkatkan. Tidak hanya ada penjaga yang berpatroli di tempat itu, tetapi ada juga perangkap yang dipasang di sekitar camp, hanya untuk mencegah serangan mendadak. Lindong diam-diam duduk di samping kereta. Dia melirik ke tengah-tengah halaman camp, di mana para anggota klan Gu sedang berkumpul. Tampaknya perkumpulan itu cukup hidup, tetapi Lindong tidak memiliki niat untuk bergabung dengan mereka. Dia bisa merasakan orang-orang ini dari klan Gu tidak menyukainya. Karenanya, dia tidak punya rencana untuk bersikap ramah dan pada akhirnya dia akan dihina oleh mereka. Cedera di dalam tubuhku sekitar 60% telah pulih. Ki kehidupan yang samar dalam pil Xuan Yuan benar-benar sangat bermanfaat bagi penyembuhan aku. Sangat mungkin bahwa aku akan dapat dengan cepat pulih dari cedera aku, jika aku berhasil mendapatkan lebih banyak pil Xuan Yuan. Selain itu, aku akan dapat meminjam kekuatannya untuk mencoba menerobos pada tahap 9 Yuan Nirvana, gumam Lindong. Lindong menutup dan membuka tangannya. Perasaan tak berdaya sudah menghilang dari dalam benaknya, dan gelombang demi gelombang energi berlimpah mulai dipulihkan. Namun ia pada saat ini tidak dapat kembali ke kondisi puncaknya. Luka yang dia derita kali ini terlalu parah. Jika aura naga langit di dalam dirinya tidak bergabung dengan tubuhnya, kemungkinan Lindong sekarang masih dalam keadaan setengah lumpuh, dan pemulihan lengkap masih membutuhkan waktu yang lama. Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia sudah benar-benar menghabiskan beberapa ratus pil Xuan Yuan yang dia dapatkan dari Guya. Lupakan tentang apakah Guya masih punya lagi atau tidak mungkin baginya untuk membuka mulut dan meminta pil lebih banyak dari gadis kecil ini. Bahkan dia akan mendapati dirinya sedikit tidak masuk akal jika dia melakukan itu. Tanpa pil Xuan Yuan, Lindong hanya bisa mengandalkan kemampuan pemulihan sendiri untuk secara bertahap pulih dari lukanya. "Kakak Lindong," ucap Guya. Suara Guya terdengar dari samping. Setelah itu, Lindong melihat Guya kecil menawarinya daging panggang. Wajah kecilnya yang cantik agak merah, pemandangan yang agak lucu. Lindong tersenyum pada Guya. Senyum lembutnya tidak pernah ditunjukkan kepada anggota klan Gu lainnya, itu sudah jelas, dia memiliki kesan yang baik tentang gadis yang sangat baik, yang sederhana dan semurni ini. "Guya kecil, jangan pergi terlalu jauh dariku malam ini," ucap Lindong lalu menggigit daging panggang. Setelah itu, dia sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap ke dalam kegelapan di kedalaman hutan dan berkata dengan lembut. "Memangnya kenapa Kak?" tanya Guya yang sedikit terkejut. Dia menatap Lindong dengan ekspresi bingung. "Cukup ikuti instruksi aku saja ya," jawab Lindong sambil tersenyum, tetapi tidak memberikan penjelasan apapun. Kelompok dari klan Wei pada siang itu jelas bukan sekelompok individu yang baik hati. Selain itu, orang berpakaian hitam di belakang Wei Song memberi Lindong perasaan yang agak unik. Akan sangat merepotkan jika mereka menyerang klan Gu. Lindong tidak peduli tentang kehidupan anggota klan Gu lainnya. Namun, dia akan melakukan segala yang dia bisa hanya untuk melindungi gadis Guya ini. "Oke," Guya mengangguk patuh. Dia sifatnya agak pemalu, dan tidak berani bertanya pada Lindong untuk alasan tepat di balik kata-katanya. Lindong menggosok kepala gadis muda itu, sementara matanya tampak dipejamkan. Guya kira-kira seusia dengan Huan Huan dan King Tan. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar keduanya, pikir Lindong. Cahaya bulan yang redup menyelimuti seluruh camp. Selusin penjaga klan Gu dengan waspada memindai hutan di sekitarnya. Seluruh perkemahan itu sunyi, hanya dipecahkan oleh suara sesekali api unggun yang berderak. Lindong menggigit sebatang rumput di mulutnya. Dia bersandar pada batang pohon sambil mempertahankan wajah tanpa ekspresi. Namun matanya sesekali melihat ke arah kereta terbuka di dekatnya. Seorang wanita muda sedang tidur nyenyak di dalamnya, dan lekuk tubuhnya yang halus terlihat samar. Mengaum. Kedamaian ini berlanjut untuk waktu yang lama. Tiba-tiba saja raungan binatang buas rendah dan dalam dipancarkan dari dalam hutan. Mata Lindong yang sedikit tertutup juga tiba-tiba terbuka pada saat. Seperti yang diharapkan, mereka datang pada akhirnya, gumam Lindong. Tiba-tiba, dua gumamannya baru saja terdengar ketika tanah tiba-tiba bergetar. Setelah itu, Lindong merasakan bau berdarah tiba-tiba melonjak keluar dari dalam hutan, karena banyak pasang mata binatang merah cerah muncul. "Ada serangan binatang," teriak penjaga. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini dengan cepat terdeteksi oleh penjaga klan Gu. Ekspresi mereka segera berubah drastis, ketika teriakan keras tiba-tiba merobek keheningan camp. Mengaum. Banyak sosok hitam yang berbau darah tiba-tiba merobek kegelapan pada saat ini.
Mereka menyerbu keluar dari dalam hutan, sementara energi jahat melonjak. Segera, beberapa penjaga klan Gu hancur berkeping-keping. Swoosh swoosh swoosh. Pintu masuk tenda di dalam camp diangkat satu demi satu, karena banyak tokoh bergegas keluar. Namun ekspresi mereka agak jelek ketika mereka melihat ke arah binatang buas iblis yang mengerumuni camp. Sialan, mereka sebenarnya adalah Demon Rock Hornet Beast. Ucap Guyan. Wajah Guyan diliputi oleh kedinginan saat dia melihat logam yang benar-benar hitam pada binatang iblis ini. Ekspresinya agak suram. Tubuh-tubuh binatang iblis ini sangat kuat. Dalam bentuk dewasa mereka sebanding dengan seorang ahli tahap 7 atau bahkan 8 Nirvana Yuan. Dengan jumlah besar dari mereka yang melonjak, itu akan agak merepotkan bagi mereka untuk berurusan dengan binatang ini. Mengapa Demon Rock Hornet Beast ini tiba-tiba menyerang kita, padahal kami tidak memprovokasi mereka? Seseorang berteriak sambil merasa bingung. Binatang iblis semacam itu mungkin sulit dihadapi, tetapi mereka biasanya tidak akan menyerang jika seseorang tidak memprovokasi mereka. Mengapa binatang iblis ini melancarkan serangan menyelinap di tengah malam, gumam Guyan. Guyan sedikit merajut alisnya. Dia juga curiga, tetapi tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu pada saat ini. Dia segera melambaikan tangannya dan berteriak bentuk formasi. Teriak Guyan. Mendengar dia berteriak, anggota klan Gu buru-buru berkumpul bersama. Kekuatan Yuan yang perkasa meletus, sementara pedang yang melintas langsung membunuh beberapa binatang iblis yang telah memasuki camp. Pertempuran meletus dalam sekejap, karena bau darah dengan cepat menyebar dari dalam camp. Ekspresi Lindong tenang saat dia melihat perkemahan yang sekarang menjadi kacau. Dia terus bersandar pada batang pohon tanpa bergerak. Sepertinya dia tidak punya niat untuk campur tangan. Mengaum. Demon Rock Hornet Beast tiba-tiba keluar dari kegelapan dan langsung menyerbu ke gerbong tempat Guya berada. Pada saat ini, wanita muda itu juga terbangun. Dia melihat pada binatang buas besar yang menerkam dengan air liur yang menetes dari mulutnya, ketika wajahnya yang kecil memucat. Namun dia masih dengan cepat melakukan manuver Yuan Power-nya dalam upaya untuk menghentikannya. Berdesir. Namun cahaya keemasan tiba-tiba saja muncul, ketika Demon Rock Hornet Beast hendak menerkamnya. Setelah itu, cahaya itu menusuk kepala iblis beast. Darah pun keluar, dan binatang itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Cahaya keemasan menghilang dalam sekejap setelah menusuk binatang iblis ini, sementara cincin emas muncul di tangan Lindong saat ia terus bersandar pada batang pohon. Cahaya dingin dan menyeramkan muncul di atas cincin. Binatang buas iblis ini, gumam Lindong. Lindong mengerutkan keningnya saat dia mengamati binatang iblis yang telah terbunuh olehnya. Dia merasakan jejak fluktuasi yang sangat misterius dari dalam benaknya, ketika dia menusuk kepalanya pada sebelumnya. Namun fluktuasi ini telah menghilang ketika dia akan menyelidiki lebih dalam. Kakak Lindong, ucap Guya. Guya berlari dengan wajah pucat. Setelah itu, dia bersembunyi di samping Lindong. Matanya agak panik saat dia melihat ke arah kekacauan di camp. Mengaum-ngaum. Selusin Demon Rock Hornet Beast mengepung mereka di saat Guya berlari, kekejaman berkelip di dalam mata binatang merah terang mereka. Swoosh! Setelah binatang tanduk batu iblis ini mengelilingi mereka, Lindong tiba-tiba melihat beberapa sosok manusia keluar dari dalam hutan. Sosok Soaok itu mengacungkan bilah besar yang tajam, mereka menyerbu masuk ke camp dan mulai membunuh tanpa pandang bulu. Kerutan Lindong semakin dalam saat dia menatap sosok manusia yang telah menerobos masuk. Orang-orang ini mungkin memiliki aura ganas, tetapi mata mereka terlihat sayu. Rasanya seolah-olah mereka sedang dikendalikan. Kemampuan yang menarik, karena benar-benar dapat mengendalikan binatang iblis dan manusia, pikir Lindong. Lindong menyaksikan selusin iblis beast dan manusia yang menerjang ke arahnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiringkan kepalanya dan dengan lembut tersenyum saat dia berbicara kepada Guya yang berwajah pucat. Tutup matamu, ucap Lindong. Guya melirik Lindong. Dia ragu-ragu sejenak, tapi dia akhirnya mengepalkan giginya dan menutup matanya. Senyum di wajah Lindong tiba-tiba menghilang begitu Guya menutup matanya. Ekspresi yang sangat dingin terlihat wajahnya. Cincin emas dengan simbol naga di atasnya mulai mengeluarkan suara mendengung saat diputar di telapak tangannya. Dengan jentikan jarinya, cincin emas berubah menjadi kilatan cahaya keemasan saat tiba-tiba melesat keluar. Slash 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 slash. Cahaya keemasan menyapu, ketika muncertatan darah muncul satu persatu. Binatang-binatang iblis yang sangat kokoh ini serapuh kertas tipis di hadapan cincin naga Yuan. Slash slash. Cahaya keemasan menembus tenggorokan sesosok manusia, sebelum kembali ke telapak tangan Lindong. Dalam rentang waktu beberapa detik, semuanya telah terbunuh. Lindong berjalan maju dan berhenti di depan mayat itu.
Tangannya menggeledah jasad mayat itu, dan tas Qiankun pun diperoleh. Wah, ada 600 pil Xuan Yuan, gumam Lindong. Energi mental Lindong memindai tas Qiankun, saat kegembiraan yang tak terduga muncul dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya, saat dia melihat ke arah banyak sosok manusia di kedalaman hutan, dan dengan lembut ia berkata, "Aku tidak boleh menyia-nyiakan pil Xuan Yuan yang telah dikirim langsung ke hadapan aku." "Guya kecil, kamu tetap di sini, jangan kemana-mana," ucap Lindong. Guya buru-buru membuka matanya ketika dia mendengar suara ini. Namun dia hanya bisa melihat punggung Lindong saat dia memasuki kedalaman hutan. Berdesir, sosok Lindong dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan yang gelap. Matanya yang sedikit menyipit terus memindai sekelilingnya. Dia bisa merasakan banyak aura tersembunyi di dalam hutan lebat ini. Dari penampilannya, master boneka itu cukup terampil, karena benar-benar dapat melakukan sesuatu seperti ini. Swoosh! Tubuh bergerak maju Lindong tiba-tiba berhenti, karena beberapa sosok manusia melesat dari kegelapan. Serangan hebat segera ditujukan pada titik-titik fatal di tubuhnya dari segala arah. Ekspresi Lindong tidak terganggu dalam menghadapi serangan ini. Dengan pusaran telapak tangannya, cincin naga Yuan berubah menjadi kilatan cahaya keemasan dan bergerak maju. Celepuk-celepuk, suara daging yang terkoyak robek terdengar setelah cahaya keemasan mengalir keluar. Cincin naga Yuan ini adalah sesuatu yang Lindong telah ciptakan dengan sejumlah besar energi Yuan Spirit. Oleh karena itu, ketajamannya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Selusin bayangan hitam tiba-tiba runtuh ketika cahaya keemasan melintas. Mereka bahkan tidak bisa bersuara dalam merasakan kesengsaraan. Sosok Lindong mendarat. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengumpulkan semua tas Qiankun dari sosok-sosok hitam ini. Baru pada saat itu, dia berjongkok dan menekan tangannya ke dahi mayat di bawahnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya menarik kembali jarinya, ketika jejak kejutan muncul di matanya. Sepertinya itu energi mental orang yang tangguh, karena benar-benar dapat menggunakan energi mental untuk mengendalikan begitu banyak orang. Seperti yang diharapkan dari Chaotic Dimensi, gumam Lindong. Lindong mengangkat kepalanya. Tangannya membuat gerakan meraih ke arah ruang di depannya, sebelum dia tertawa pelan. "Aku benar-benar tertarik untuk melihat individu luar biasa ini, yang benar-benar mampu melakukan hal semacam itu," gumam Lindong. Sosok Lindong tiba-tiba keluar setelah suaranya terdengar, saat ia dengan cepat menembak ke bagian yang lebih dalam dari hutan. Lindong sekali lagi menemukan banyak tokoh manusia yang dikendalikan di sepanjang jalan. Namun mereka tidak terlalu kuat, dan semuanya pada tahap 5 atau 6 Yuan Nirvana. Tentu saja, mereka tidak menimbulkan ancaman terhadap Lindong. Selain itu, pikiran orang-orang ini sudah dihilangkan, dan mereka tidak berbeda dengan zombie. Oleh karena itu, Lindong tidak menunjukkan belas kasihan. Cincin naga Yuan akan bergegas menuju siapapun yang ditemuinya, langsung membunuh mereka. Selanjutnya, dia akan mengambil Xuan Yuan Pills mereka. Lindong tampaknya telah ditemukan oleh orang yang berada kegelapan, saat ia menjelajah lebih dalam ke dalam hutan lebat. Segera, dia merasakan peningkatan jumlah demonic beast yang dikendalikan dan sosok manusia di sekitarnya. Aku telah ditemukan, gumam Lindong. Lindong secara alami merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba di sekitarnya. Dia mengeluarkan tawa lembut dan menggerakkan jarinya, dan cahaya keemasan melonjak pada cincin naga Yuan. Segera, 8 bilah cincin tajam dipisahkan dari tubuh utama. Swoosh swoosh swoosh. 8 bilah cincin bergegas keluar, membentuk jaring cahaya keemasan yang padat. Dengan momentum seperti tebasan, ia menyapu seluruh area di depannya. Darah dan daging beterbangan dimanapun jaring cahaya itu lewat, peristiwa yang agak berdarah. Sosok Lindong terbang keluar, ketika 8 bilah cincin emas melesat keluar dan membentuk cincin di bawah kakinya. Jari-jari kakinya mendorongnya, dan tubuhnya mengalir keluar. Akhirnya dia terbebas dari hutan lebat ini. Cahaya hijau tiba-tiba melonjak di tubuh Lindong, tepat sebelum dia menyerbu keluar dari hutan lebat dan benar-benar menutupi tubuhnya. Gemerincing, sosok Lindong keluar dari hutan lebat dan mendarat di atas batu besar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bukit di depannya. Ada sesosok berpakaian hitam yang duduk dengan tenang di puncak bukit pada saat ini. Sepasang mata yang sangat dalam, yang mengandung hawa dingin saat mereka menatap Lindong yang telah muncul. Lindong menyaksikan orang berpakaian hitam itu, lalu alisnya bergerak sedikit. Ini karena, orang ini adalah orang yang dia lihat di belakang Wei Song saat itu. Orang berpakaian hitam menatap Lindong dengan cara yang gelap dan dingin, saat keinginan membunuh melintas di matanya.
Dia tidak bergerak, tapi suara angin memekakkan telinga membelah udara tiba-tiba terdengar, sebagai kekuatan agung dengan cepat menyapu Lindong. Itu memang energi mental, gumam Lindong. Lindong tersenyum sedikit ketika dia merasakan kekuatan familiar yang menyapu ke arahnya, cahaya hijau meletus dari tubuhnya. Setelah itu, dia melepaskan pukulannya ke depan. Raungan naga bergema di tempat itu, ketika tinju naga hijau bersiul dan menghancurkan energi mental yang menyerang. Tiba-tiba, dua tanah di sekitarnya bergetar hebat. Banyak tanah di kaki bukit-bukit kecil benar-benar mulai melayang ke atas. Setelah itu, mereka dengan kejam menerjang Lindong dari segala arah. Energi mental orang berpakaian hitam ini jelas telah mencapai tingkat yang cukup mengejutkan. Bang bang bang, tubuh Lindong juga melayang di langit, saat cahaya hijau yang kuat meledak dari tubuhnya. Kedua lengannya terangkat dalam sekejap. Setelah itu, dia melemparkan pukulan demi pukulan, dan secara paksa menghancurkan semua bukit itu secara terpisah. Kekuatan mentahmu cukup kuat, ucap Lindong. Ekspresi terkejut melintas jelas di mata pria berpakaian hitam itu, ketika dia melihat pemandangan ini. Segera setelah itu, kedua tangannya tiba-tiba membentuk serangkaian segel. Segera, energi mental melonjak dan membentang darinya, energi itu benar-benar berubah menjadi bola mata besar aneh di depannya. Mata asimilasi jiwa, tangkapan jiwa, ucap sosok berpakaian hitam. Sinar cahaya aneh dengan cepat melesat keluar ketika bola matanya berkedip. Cahaya ini menutupi tubuh Lindong. Di bawah penutup cahaya itu, Lindong segera merasakan bahwa kesadarannya sebenarnya mulai berubah buram. Sungguh orang yang tidak biasa, gumam Lindong. Keburaman pada kesadarannya hanya berlangsung sesaat, sebelum Lindong tiba-tiba pulih. Matanya mengeras, dan jarinya mendorong ke depan. Cincin naga Yuan langsung merobek udara, dan menembak ke arah orang berpakaian hitam dengan kecepatan kilat. Itu senjata Yuan Spirit, ucap orang berpakaian hitam itu dengan kaget. Ekspresi orang berpakaian hitam sedikit berubah saat dia melihat cincin naga Yuan yang bergegas ke arahnya. Dia juga jelas menyadari, betapa kuatnya benda ini. Dia segera mengepalkan tangannya, karena energi mental yang agung langsung berubah menjadi tombak energi mental raksasa di depannya. Dengan lambaian lengan bajunya, tombak besar itu menembak dengan keras dan bertabrakan dengan kilatan cahaya keemasan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Cahaya keemasan cincin naga Yuan melesat mundur sebelum melayang di depan Lindong. Mata orang berpakaian hitam berubah gelap dan dingin, saat dia tiba-tiba berdiri. Segera, energi mental yang luar biasa agung dibentangkan olehnya. Tampaknya samar-samar membentuk tornado besar di belakangnya, dan bahkan ruang itu sendiri telah menjadi sedikit terdistorsi di bawah badai energi mental ini. Energi mental yang sangat kuat, gumam Lindong. Ekspresi Lindong menjadi sedikit suram pada saat ini. Energi mental orang berpakaian hitam ini sangat kuat. Setidaknya, jika dibandingkan dalam hal energi mental, bahkan Lindong harus mengakui bahwa dia tidak cocok untuk orang ini, pikir Lindong. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa aku benar-benar akan bertemu Master Simbol Ilahi di sini. Lindong menatap orang berpakaian hitam itu dan berkata. Dia bisa merasakan betapa tangguhnya orang ini. Tekanan yang hadir sebagian, secara samar-samar mencapai tingkat yang telah diberikan Yuan Chang kepadanya saat itu, sudah jelas, energi mental orang berpakaian hitam ini seharusnya sudah mencapai tingkat Master Simbol Ilahi. Daripada mengikuti jalan surga, kamu memilih untuk masuk ke neraka. Kalau begitu, izinkan aku untuk mengubah kamu menjadi boneka manusia. Ucap orang berpakaian hitam sambil mengangkat kepalanya. Setengah dari wajahnya yang sangat pucat terungkap di bawah sinar bulan, saat ia memberi Lindong senyum ganas. Lindong sedikit mengerutkan alisnya, saat kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai dengan cepat beredar. Bagaimanapun juga, ia masih ada beberapa luka di dalam tubuhnya. Akan sedikit merepotkan jika dia bertarung habis-habisan dengan orang ini, pikir Lindong. Wush! Namun di saat Lindong sedang memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini, dengungan yang sangat samar dan rendah telah terdengar. Energi mental yang agung di sekitar orang berpakaian hitam itu berangsur-angsur melemah ketika dia mendengar suara ini. Dia dengan berbisa menatap Lindong, sebelum tubuhnya dengan cepat melayang ke belakang. Bocah, anggap saja dirimu beruntung kali ini. Aku pasti akan menyaringmu menjadi boneka manusia saat kita bertemu lagi. Ucap orang berpakaian hitam itu yang dengan cepat membuat jarak di antara mereka. Namun suaranya yang gelap dan dingin ditransmisikan dari jauh. Itu terdengar seperti lolongan hantu, suara yang membuat rambut seseorang berdiri tegak. Lindong menyaksikan orang berpakaian hitam itu pergi begitu saja. Dia tidak mengejarnya, cahaya hijau yang menempel di tubuhnya ditarik kembali.
Saat dia mengerutkan alisnya, dia berpikir bahwa ini memang layak menjadi chaotic dimensi. Dia baru saja tiba, namun dia sudah bertemu orang yang merepotkan. Berdasarkan tebakannya, orang berpakaian hitam ini harus berada pada tingkat master simbol ilahi awal. Dia tidak akan lebih lemah dari beberapa ahli tahap awal mendalam hidup. Lindong tidak takut jika mereka bertarung pada saat ini, dan orang itu tidak akan bisa menghentikannya jika Lindong ingin pergi. Namun jika Lindong ingin mengalahkan orang itu, ia harus terlebih dahulu sepenuhnya pulih dari lukanya. Orang itu tampaknya seseorang dari klan Wei, dan tujuan mereka juga adalah buah roh kehidupan misterius. Kemungkinan kita harus bertarung cepat atau lambat, gumam Lindong. Mata Lindong berkedip sesaat. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke hutan lebat. Dari kelihatannya, pemulihannya benar-benar menjadi masalah yang sangat mendesak. Adegan berpindah. Bau busuk meresap ke dalam camp. Kekacauan sebelumnya sudah secara bertahap mereda, banyak mayat manusia dan binatang ditumpuk bersama-sama, mengeluarkan bau yang sangat sulit untuk dihirup. Pada saat ini, kelompok klan Gu jelas sudah menghentikan serangan binatang ini. Meskipun mereka menderita beberapa cedera dan kematian, kerugian mereka tidak dianggap terlalu parah. Begitu kekacauan selesai, mereka mulai merapikan camp mereka. Beberapa anggota klan Gu berkerumun di salah satu sudut camp. Mata mereka sedang melihat beberapa binatang tanduk iblis batu di depan mereka. Ada luka berdarah mencolok di kepala binatang tanduk iblis batu ini. Terbunuh dalam satu serangan, gumam Guyan. Jari ramping Guyan menyentuh luka pada binatang iblis ini. Matanya mengeras saat dia dengan lembut berkomentar. Betapa terampilnya. Sok melintas di mata anggota klan Gu. Mereka jelas menyadari kekuatan defensif dari Beast Rock tanduk iblis ini. Bahkan serangan kekuatan penuh mereka hanya akan meninggalkan luka yang relatif kecil pada tubuh binatang buas ini. Kemungkinan hanya Guyan saja, yang berada di setengah langkah di tahap kehidupan mendalam, yang mampu membunuh mereka dengan satu serangan. Namun ini jelas tidak dilakukan oleh Guyan. Guya, siapa yang melakukan ini? Guyan memandang wanita muda di sebelahnya, dan tiba-tiba bertanya. Aku tidak tahu, sebelumnya, kakak Lindong meminta aku untuk menutup mata, jawab Guya yang sedikit bingung. Jujur saja, dirinya yang tidak bersalah, tidak segera mengaitkan metode bersih seperti itu, yang menyebabkan bahkan Guyan tertegun ke Lindong. Setelah semua ini, Lindong saat ini bahkan seharusnya tidak bisa mengolah kultivasinya, pikir Guyan. Lindong, gumam Guyan. Guyan jelas memiliki ekspresi tertegun, dan wajah Guying juga sedikit berubah saat dia berdiri di sampingnya. Dia segera berkata, Guya, berhenti bicara omong kosong. Orang itu hanyalah sampah, ucap Guying. Dia belum menyelesaikan kata-katanya, ketika mereka melihat sosok manusia perlahan berjalan keluar dari hutan lebat dan gelap di depan mereka. Setelah itu, sosok itu dengan datar melirik mereka. Ekspresi Lindong masih setenang biasanya. Namun napas Guyan tampaknya melambat sesaat ketika dia berjalan. Guying dengan paksa menelan kata-kata di mulutnya, dan melihat ekspresi acuh tak acuh Lindong. Dia tidak tahu mengapa, tetapi emosi sudah mulai naik di dalam hatinya, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.